di sini ada syarat mutlak seleksi P3K 2022 ini bisa berjalan dengan lancar. Sobat-sobatnya, terdapat 3 jenis mekanisme seleksi P3K dulu 2022. Mulai dari yang pertama adalah berdasarkan dari formasi yang tersedia di daerah. Untuk yang pertama adalah dilakukan penempatan ya untuk guru honorer lulus passing grade, artinya nanti langsung diangkat menjadi P3K. Selanjutnya, di sini yang kedua ini adalah seleksi kesesuaian verifikasi untuk THK 2 dan juga guru honorer sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik ini adalah minimal 3 tahun. Ini juga tanpa adanya tes CAT UNBK lagi teman-teman. Hanya nanti akan dilakukan pengecekan yaitu kesesuaian verifikasi melalui sistem. Kemudian di sini ada seleksi melalui umum ya, yaitu untuk tes adalah untuk peserta umum terdiri dari lulusan PPG, guru honor sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik minimal di bawah 3 tahun ya. Kemudian juga guru honorer sekolah swasta. Nah, sepertinya kalau misalkan kita berkaca pada 3 mekanisme seleksi ini lah merupakan suatu jaminan untuk kita bisa menjadi ASN P3K tahun 2022 ini. Namun, di sini ada syarat mutlak seleksi P3K 2022 ini bisa berjalan dengan lancar. Sehingga di sini harus kita tetap berdoa ya, semoga nanti kita bisa lolos di seleksi tahun ini. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, sebagai penjelasan dari Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, yang mana pada seleksi P3K guru tahun ini ada 3 mekanisme seleksi teman-teman. Yang mana untuk yang pertama inilah bagi guru honorer yang sudah lulus passing grade ini tanpa dilakukan pengetesan lagi, ini nanti langsung pemberkasan ya teman-teman, langsung pemberkasan dan nanti akan diangkat menjadi P3K. Nah selanjutnya di sini teman-teman, sebenarnya untuk yang di kategori pertama pun, yaitu untuk guru honorer lulus passing grade, yaitu langsung penempatan ini ada syarat dan ketentuannya, yaitu jika terdapat formasi ya, jika terdapat formasi di daerah. Jadi formasi itu adalah sangat penting sekali ya keberadaannya. Nah nanti dari guru honorer lulus passing grade, jika ada formasi ini nanti bisa dilakukan penempatan. Nah seperti itu teman. Kemudian jika masih ada formasi sisa dari penempatan lulus passing grade untuk yang mekanisme pertama ini, nanti barulah akan dibuka untuk seleksi yang kedua, yaitu kesesuaian verifikasi. Inilah untuk THK 2 dan juga guru honor sekolah negeri yang telah mengabdi lebih dari 3 tahun. Nampaknya di sini kita sangat senang sekali ya untuk yang masuk dalam kategori kedua ini, dikarenakan kita nggak akan dites menggunakan CAT UNBK lagi teman-teman, namun kita hanya dicek melalui sistem saja dan nanti kita akan langsung ditempatkan. Namun di sini kita harus ingat bahwa ini nanti bisa berjalan adalah jika masih tersedia formasi yang dibuka. Jadi formasi ini keberadaannya sangatlah penting sekali teman-teman. Kemudian juga di sini tentunya nanti jika dari seleksi kesesuaian verifikasi untuk yang bagian kedua masih ada sisa formasi, barulah nanti akan dibuka untuk seleksi yang peserta umum, yaitu menggunakan metode seleksi CAT UNBK. Sepertinya di sini merupakan suatu hal yang sangat menggembirakan kepada kita, utamanya untuk yang passing grade ini adalah langsung penempatan tanpa ujian. Kemudian yang di sini bagian kedua ini juga tanpa ujian, tanpa tes, langsung nanti kita diverifikasi kesesuaiannya antara background checknya juga dengan formasi yang dilamar, kita langsung akan diangkat. Kemudian juga untuk yang diseleksi, tentunya banyak teman-teman yang lulusan PPK pasti memiliki sardik, dan juga guru honor sekolah ini adalah punya sardik. Kemudian guru honor sekolah negeri ini nggak akan tergeser dari sekolah induknya. Namun kita harus ingat bahwa di sini adalah kata kuncinya inilah jika masih tersedia formasi teman-teman. Nah jadi formasi ini adalah merupakan syarat mutlak untuk 3 mekanisme seleksi ASN P3K ini berjalan dengan lancar. Sehingga di sini kita patut untuk berdoa semoga nanti di daerah kita masing-masing ini memberikan kuota formasi yang cukup ya untuk mengakomodir kita. Nah pada sosialisasi kemarin ini dari Bapak Dirjen GTK juga menyampaikan untuk daftar daerah mana saja yang sudah masuk dalam kategori sangat aman. Artinya sangat aman yang bagian hijau ini adalah di mana sisa formasi ini jauh lebih besar dibandingkan dengan guru yang sudah lulus passing grade.
Nah, artinya di sini nanti jika di daerah yang hijau ini kondisinya seperti ini, maka akan kemungkinan masih bisa dibuka untuk yang pelamar umum dan juga peserta prioritas yang kedua, teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang kategori kedua, daerah yang berwarna kuning-kuning ini ya. Untuk yang kedua, daerah kuning-kuning ini, inilah sisa formasi ini sangat sedikit ya, sedikit lebih besar sisanya dibandingkan dengan guru yang sudah lulus passing grade. Artinya nanti jika memang tidak ada penambahan formasi lagi di daerah-daerah ini, tentunya untuk peserta yang di bagian kedua, seleksi kedua, yaitu verifikasi dan juga penyesuaian, itu nggak akan kebagian formasi, apalagi yang pelamar umum. Nah, apalagi kalau misalkan di sini termasuk dalam kategori daerah yang tidak aman. Nah, ini nanti tentunya untuk yang guru lulus passing grade pun ini adalah tidak akan bisa terakomodir semua, teman-teman. Apalagi di sini sisa formasi jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang sudah lulus passing grade. Tentunya nanti di sini untuk guru yang sudah lulus passing grade ini adalah tidak semuanya akan bisa terakomodir. Namun teman-teman tidak usah khawatir, karena nanti akan diakomodir pada tahun berikutnya. Seperti juga yang kita kutip dari cpns.com, ada 173.845 guru lulus passing grade P3K 2021 kemarin bakal tidak terakomodasi ya seluruhnya. Ya, pernah kita kutip dari cpns.com bahwa kabar buruk datang dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi. Menurut Dirjen GTK Kemdikbudristek Iwan Syahril, guru yang lulus passing grade bagi pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1 dan tahap 2 ini ada 193.954 orang. Mereka ini tersebar pada 506 daerah. Dari jumlah tersebut, kata Iwan, terdapat 303 Pemda yang posisinya ini tidak aman. Pasalnya, sebanyak 173.845 guru yang lulus passing grade di 303 daerah tersebut tidak akan semuanya bisa terakomodasi, teman-teman. Jadi ada 60% Pemda tidak memiliki formasi yang cukup untuk menampung guru yang sudah lulus passing grade, meskipun sisa formasi 2021 ditambah dengan usulan formasi tahun 2022. Ini adalah kata Bapak Dirjen Iwan ya, dalam sosialisasi Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan P3K guru di instansi daerah. Beliau juga menyebutkan 506 daerah ada 7 yang tidak memiliki guru lulus passing grade, teman-teman. Nah, untuk guru lulus passing grade yang sudah aman dan pasti terakomodasi di P3K 2022 ini ada sekitar 20.109. Dari 193.954 guru yang lulus PPG yang sudah pasti terakomodasi tahun ini sebanyak 10,4% saja atau 20.109. Sisanya masih belum aman. Lebih lanjut dikatakan sisa formasi jauh lebih besar dibandingkan dengan guru yang sudah lulus passing grade sebanyak 98 instansi atau 19%. Ini masuk dalam kategori yang sudah aman. Sisa formasi sedikit lebih besar dibandingkan dengan guru yang lulus passing grade sebanyak 105 instansi atau 21%. Ini kata Bapak Iwan. Kalau di total ada 203 daerah yang aman, artinya guru yang lulus passing grade ya ini pasti terakomodasi di tahun ini. Untuk wilayah yang tidak aman, Dirjen Iwan menyebutkan sebanyak 122 instansi, sebanyak 24%, karena formasi ini sedikit ya, lebih kecil dibandingkan dengan guru yang sudah lulus passing grade. Terdapat juga daerah yang tidak aman sebanyak 181 atau 36%. Daerah-daerah itu sisa formasinya jauh lebih kecil dibandingkan dengan guru yang sudah lulus passing grade. Melihat banyaknya guru yang lulus passing grade kondisi tidak aman karena formasi di daerahnya dikit, Dirjen Iwan pun menghimbau Pemda untuk mengusulkan formasi semaksimal mungkin. Guru lulus passing grade 2021 akan terakomodasi jika Pemda mengusulkan usulan formasi ini semaksimal mungkin. Kami mendorong Pemda untuk menyelamatkan para guru-guru ini, apalagi anggaran ini sudah disiapkan dari pusat.